dan depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi, Bu. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Untuk hari ini apakah ada teman kalian yang tidak berangkat? Ada. Ibu absen saja ya satu-satu biar terlihat jelas siapa saja yang tidak berangkat. Nanti yang berangkat silakan menunjukkan tangan atau bilang. Adelia Putri, Adiba Zahra, Afada, Aida, Aisyah, Ajel, Alfira, Anissa, Arina, Aufa, Aura. Aura kenapa? Sakit. Sakitnya apa? Pusing. Hanya pusing saja. Makan kami. Ingat? Gimana benar? Kita? Dina? Biayu? Era? Sakit juga. Fasilia? Sakit. Intan? Intan Laila? Isma? Smiatul? Kaila? Kaila Lutfi? Sakit juga. Lucy? Mainufi? Melvia? Mila Tuzaro? Sakit. Muti? Ada mana Muti? Naraya? Sudah berangkat juga. Rahma? Revanisa? Sakit. Ririn? Rizka? Salwa? Sabrina? Windy? Yulia? Sakit. Sena? Sakit. Zalfa? Ada. Mari kita doakan untuk teman-teman kalian, teman-teman yang sedang sakit supaya cepat sehat, jadi bisa berkumpul bersama kita untuk mengikuti pembelajaran lagi. Silakan berdoa dulu. Ya, cukup. Semoga teman-teman kalian bisa berkumpul lagi di sini, belajar bersama tanpa halangan suatu apapun. Sebelum dimulai pembelajaran, silakan dipimpin doa terlebih dahulu oleh ketua kelas, Mbak Kaila. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih atas pemimpinan doanya. Mari kita lanjutkan untuk pembelajaran hari ini. Tadi kalian sudah tadarus sebelum mulai belajar ya, sudah berdoa bersama-sama juga. Untuk pembelajaran hari ini itu kita akan belajar apa sih? Kemarin kalian sudah belajar teks iklan, slogan, dan poster. Ya, kalian sudah belajar, sudah ibu berikan materinya, sudah ibu berikan contohnya, pembelajaran mengenai pengertian dari teks iklan, slogan, poster, kemudian untuk mengidentifikasi informasinya juga kalian sudah. Lah, untuk pembelajaran hari ini yang akan kalian lakukan adalah menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Nanti untuk kompetensi yang akan dicapai itu adalah menyajikan gagasan dalam bentuk iklan, slogan, dan poster. Nanti kalian harus membuat iklan, slogan, atau poster. Kalian harus membuat
dari salah satunya saja. Untuk pertemuan yang lalu juga sudah Ibu bagi kelompoknya, disesuaikan dengan karakter kalian masing-masing. Siapa saja yang sudah mampu membuat tes iklan, karena tes iklan itu cukup sulit. Siapa yang hanya bisa membuat tes slogan saja, atau siapa yang sudah mampu membuat poster. Kalian kan sudah paham sendiri-sendiri ya, ya bisanya apa sih seperti itu. Ya, itu untuk pembukaan di sini. Nah, sebelum masuk ke materi yang lanjut mengenai kalian akan membuatnya nanti, ini Ibu tayangkan dulu sebuah video iklan. Itu juga sudah ada bocorannya di situ. Kalian bisa perhatikan ya. Kalau melihat seperti ini kira-kira gimana? Wah, pengen segar ya. Menyegarkan sekali itu kalau minum, apalagi saat siang-siang. Apalagi waktu setelah puasa. Ya. Oke, diperhatikan ya sebentar. Satu contoh iklan komersial yang sudah ditayangkan di televisi maupun di YouTube, iklannya berupa teh pucuk baru. Baru nggak? Kemudian setelah kalian melihat itu contoh iklan tersebut yang sudah ditayangkan berupa video, kira-kira ada tidak yang mengajak dari kalian? Ya, Mayang. Saya melihat saya melihat iklan minuman dan di situ minuman teh pucuk. Iya, betul sekali untuk Mbak Mayang. Ada lagi yang lain? Siapa? Siapa yang menemukan hal lain di dalam iklan tersebut? Ya, tadi ada ulas dan makanan juga kemudian ada orang yang minum setelah makan dan pengeluaran. Yes. Di situ ada orang yang setelah makan minumnya air pucuk, setelah olahraga juga minumnya air pucuk. Ada lagi tidak yang kalian temukan dari situ? Ada tidak? Tidak ada. Nah, tidak ada. Sebenarnya ada banyak ya. Selain tadi kalian melihat minumannya yang itu terlihat segar, kemudian jadi pengen minum. Dan tadi ada itu terlihat jelas sekali warna hijau, itu maskot dari teh pucuk. Itu juga cukup menyegarkan karena warnanya hijau. Kemudian ada orang tadi yang habis makan pedas, kemudian minum teh pucuk juga jadi segar kembali. Setelah olahraga minum teh pucuk juga jadi segar kembali. Nah, itu di situ juga ada kata, nah, itu merupakan keunggulan dari produknya. Ya seperti itu. Nah, selain contoh yang sudah Ibu berikan ini, tadi saat kalian akan berangkat ke madrasah, karena kalian anak pondok ya, jadi kan langkah kakinya itu tidak terlalu jauh. Kalian menemukan tidak apa namanya contoh poster atau contoh iklan atau contoh slogan yang kalian temukan di jalan atau di madrasah mungkin? Ini di kelas kita juga ada.
gambar dua contoh poster yang tertempel di dinding itu milik kelas kelas kalian yang dulu juga di kelas ini dan karyanya cukup bagus, jadi ditempelkan di dinding kelas. Itu namanya contoh poster. Anda tahu posternya bentuknya kecil. Tadi di jalan ketemu tidak iklan atau poster atau slogan? Ada? Siapa mas? Ya, bajikan. Tadi saya berjalan dari Pondok MTS dan di jalan saya melihat ada poster. Ternyata itu posternya berisi nama dasar kita. Iya. Terima kasih buat bajikan. Mungkin yang lain juga sama ya, melihat akan tetapi masih bingung itu contoh apa sih? Nah, kemarin sudah Ibu jelaskan kalau contoh poster itu bentuknya besar dan ditempelkan di plakat yang besar serta di jalan biasa. Kemudian contoh lain apa Bu selain apa tadi ditempelkan di plakat besar ya? Biasanya tulisannya juga besar-besar. Jadi kalian lihat dari sini ke sana itu sudah bisa langsung tahu oh itu poster karena tulisannya itu juga ukurannya berbeda besar daripada dengan iklan. Kalau iklan yang ada di koran atau ada di media cetak lain itu kan tulisannya tidak terlalu besar. Kalau kita tidak baca, misalnya kita tempel di dinding itu belum tentu kita bisa membacanya. Kemudian ada lagi yang melihat yang lainnya. Siapa? Mbak Andi. Saya melihat sisi dan sisi sekolah, apakah itu boleh ditambahkan? Iya bisa, karena memang kemarin salah satu ciri dari slogan apa? Kemarin sudah Ibu minta kalian mengerjakan yang di tabel itu. Visi dan misi itu memang salah satu contoh dari slogan. Iya, gitu ya Mbak Anggi? Iya, jadi tambah paham ya. Iya, perbedaan antara tadi Mbak Cikal menemukan poster, Mbak Anggi menemukan slogan. Kemudian yang iklan ada tidak yang menemukan di jalan? Ada tidak? Iya, Mbak Naura sama. Iklan laundry itu bentuknya kecil dan ada di depan rumah atau di ujung. Oh iya, karena di sekitar pondok memang banyak sekali iklan laundry ya. Ada yang berupa selebaran, ada yang di depan rumah laundrynya, ada juga yang nempel di mana biasanya. Mana nempelnya? Tembok ada, terus yang listrik terus? Ya biasanya ada di tiang listrik, ada di pohon, nempel di tembok sekitaran kita juga ada ya. Ya, karena kita butuh laundry. Yang laundrynya biasanya isinya apa? Bisa menyebutkan. Kalian kan pasti sering sekali melihat. Ada siapa? Isinya apa biasanya? Isinya apa? Laundry. Apa yo? Ya terus? Ya, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Kalau di dalam teks iklannya yang nempel di dinding itu apa isinya? Nah, nama lebihnya misalnya nama orangnya punya lebih siapa namanya. Terus ada diskonnya untuk menarik minat dari pelanggannya. Terus masih pada mengenali. Ya, kalau iklan laundry itu biasanya ada nama apa tadi? Kalau baru-baru biasanya mau ini menjawab. Yang punya laundry atau nama laundrynya
kamar mandi, kandang, setrika, mesin cuci. Terus apa lagi biasanya untuk menarik pelanggan? Keunggulan dari jasanya pada dulunya, cucinya bersih, waktunya cepat, wangi, ya, dan biasanya tempatnya juga ada. Itu tokonya ada di jalan mana, biasanya ada di bagian paling bawah. Nah, itulah. Nanti kalau kalian belajar tes iklan, slogan dan poster juga bisa kalian temukan di kehidupan kita sehari-hari. Karena memang kita dekat dengan tes iklan, slogan dan poster. Apakah sudah jelas? Jelas. Jelas ya. Kemarin juga sudah Ibu jelaskan juga. Kemudian selanjutnya sebelum lanjut, berarti harus Ibu bagikan dulu kertas yang nanti akan kalian isi. Isinya dengan apa, Bu? Ya sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Kalau yang dapat iklan ya berarti kalian menggambar iklan. Kalau yang dapat slogan ya berarti slogan. Kalau yang mendapatkan kelompok poster ya berarti membuat poster. Ingat ya, antara iklan, slogan, dan poster itu memang semuanya sama-sama mengajak. Nah di sini menghimbau dan juga kalimatnya ada kalimat ajakan biasanya. Itu supaya orang yang membaca melihat ingin seperti tadi kalian melihat tayangan video pucuk itu kalian pengen tidak? Nah itu tujuan dari iklan. Kemudian untuk slogan juga sama. Misalnya visi misi tadi yang ditemukan oleh Mbak Aisyah Ampian, itu kan visi misi tentang madrasah kita ada apa saja ya? Salah satunya menciptakan peserta didik yang beragama agama. Itu berarti kan menarik orang supaya mau masuk ke dalam madrasah Nurul Huda, madrasah Nurul Huda Merang ya, ataupun di yayasan kita MI, MTS maupun itu yang slogan. Kemudian yang ketiga poster. Poster itu hampir sama seperti iklan. Di dalamnya juga bisa berisi produk atau jasa. Contohnya tadi si Jessica tadi ya yang sudah menemukan poster di jalan. Itu isinya berupa informasi tentang tentang madrasah kita. Kemudian selain informasi juga ada ajakan supaya mau bersekolah di madrasah kita. Nah, bedanya apa Bu? Bedanya hanya penempatannya saja. Karena untuk poster dan iklan itu sama-sama bisa di dalamnya berupa produk ataupun jasa. Kalau produk itu berarti ya makanan, minuman, seperti itu ya. Kalau jasa sih Bu, tadi laundry, spot WC, kemudian badut, terus layanan masyarakat yang di iklan puskesmas itu ya, itu juga masuknya ke iklan layanan masyarakat. Untuk kertasnya ini nanti Ibu bagi karena sudah ada nama kelas dan kelompoknya juga. Yang maju cukup satu saja tiap kelompok, nanti tinggal dibagikan di mejanya masing-masing. Kelompok iklan satu silakan maju. Kemudian kelompok slogan satu. Kelompok poster satu. Kemudian kelompok iklan 2. Kelompok
slogan 2. Nanti kalau misalnya kertasnya kurang, kalian maju lagi ke depan. Yang poster 3. Bagi-bagi semuanya sudah. Sebelum kalian membuat, kemarin juga sudah ibu bagi, kalian menjadi kelompoknya beda-beda ya. Ada yang kelompok iklan dengan tema makanan, ada iklan tema minuman. Kemudian untuk slogan kemarin temanya apa? Slogan apa? Temanya apa? Ada motivasi sama keagamaan. Ayo pada lupa. Kemarin sudah dibagi padahal ya. Ini nanti membuatnya jangan lupa lagi. Kemarin tema untuk teks slogan adalah motivasi dan keagamaan. Kemudian kalau yang teks poster ingat tidak? Kemarin dimintanya apa temanya? Pendidikan dan kesehatan. Nah, sampai salah nanti ya. Nanti ketukar. Kalian yang poster buatnya makanan. Kalau yang untuk membedakan, yang poster nanti membuatnya temanya pendidikan dan kesehatan. Sebelum ibu lanjutkan, jangan pada mengganggu nanti ya. Sudah yang video lagi, ini mengenai pola penyajian teks iklan, slogan dan poster. Karena kalau kalian mau membuat teks iklan, slogan maupun poster atau teks apapun itu pasti ada aturannya. Ya tidak? Ya. Kalau teks-teks lain, teks sebelumnya, teks berita itu kan ada strukturnya. Untuk teks iklan, slogan dan poster memang lebih mudah, tidak harus terstruktur secara rapi. Hanya saja ada aturannya, ada polanya. Yang ada strukturnya itu hanya teks iklan yang sudah memang betul-betul lengkap sekali dalam teks iklan. Coba kita perhatikan bersama-sama. Ini materi mengenai pola penyajian teks iklan, slogan, dan poster. Suaranya ya. Nah, ibu ambil speaker dulu. Coba kalian buka LKS kalian juga. Apakah di situ ada pola penyajian teks iklan, slogan maupun poster? Coba. Sambil menunggu video yang akan ibu tayangkan. Nanti kalau kalian pas pulang atau pas ada sambangan, kalian kan biasanya mainan HP ya. Nah, nanti kalian lirik channel YouTube-nya itu. Ibu baru buat, lah itu isinya pembelajaran semua, ada mainan. Bosen bu, jangan terbiasa kalian melihat HP itu hanya dunia maya saja. Karena pembelajaran juga mengasyikkan.
penyajian. Nah, ini sudah ada suaranya, walaupun itu masih amatiran karena belum pernah membuat untuk beda dengan kita simak bersama-sama. Semoga ini bisa menjadi gambaran kalian seperti apa sih teks iklan, seperti apa sih teks slogan, dan seperti apa sih teks poster. Kalau di AKS ada tidak? Untuk pola penyajiannya ada. Ya, berarti bisa kalian simak bersama dengan kalian memperhatikan yang ada di LKS juga. Jangan lupa poin-poin penting harus kalian catat yang sekiranya memang itu betul-betul harus ada pada iklan, slogan maupun poster. Ya, mari kita simak bersama-sama. Semoga ini bermanfaat. Materi teks iklan, slogan, dan poster mengenai pola penyajian teks iklan, slogan, dan poster. Silakan menyaksikan, pahami baik-baik materi yang sudah disampaikan. Yang pertama, mari belajar pola penyajian teks iklan, slogan, dan poster. Silakan kalian buka buku catatan dan buku LKS kalian. Jangan lupa dicatat ya, yang kiranya penting. Untuk pola penyajian teks iklan, slogan, dan poster, kalian ambil ada 3 jenisnya. Yang pertama untuk teks iklan. Untuk pola penyajiannya, yang pertama ada kalimat pembuka yang menarik. Yang kedua, judul iklan yang menyatakan produk atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, informasi berisi keunggulan produk atau jasa yang dimaksud. Yang keempat, ajakan yang menyatakan alasan mengapa harus memilih produk atau jasa yang dimaksud. Yang kelima adalah informasi pemasang iklan. Selanjutnya, untuk slogan disajikan dengan satu kalimat ringkas atau bahkan bisa juga dengan satu kata saja. Nah, ini kalian mencatatnya boleh ya kelompok saja masing-masing karena untuk menghasilkan waktu. Di AKS kan juga sudah ada, ini hanya kata kuncinya saja yang paling penting ya. Dilanjutkan untuk teks poster. Teks poster disajikan lebih bebas. Ada poster yang hanya berisi gambar atau satu simbol. Ada poster yang hanya berisi teks besar-besar. Ada pula poster yang menggabungkan gambar atau foto dengan teks. Sebagian besar poster yang kita lihat biasanya berupa gambar atau foto dengan teks. Ini untuk contohnya. Produk contohnya ada satu iklan produk makanan. Pola penyajian teks iklan. Kalimat pembuka yang menarik di situ ada kalimat Yes November and 5480 ini. Judul iklan adalah berikut ini. Kemudian informasi berisi keunggulan produk. Saya pilih burger CR plus 2 chicken burger plus cheeseburger plus mozzarella milk chicken. Untuk kata ajakan atau kalimatnya tidak tertulis dalam teks iklan tersebut. Kemudian untuk informasi pemasang iklan ada untuk kata ajakannya itu kan tidak ada ya. Ya, karena biasanya untuk iklan ini memang yang tertulis biasanya
ada di billboard atau di poster itu langsung produknya dan lebih menonjolkan ke gambar produknya karena sudah jelas dari gambarnya saja itu sudah kepengen apa? Setelah beli ayo kamu lalu ya nah itu itulah kenapa pada teks tersebut tidak ada kata ajakannya. Tetapi kalau kalian akan membuat, diusahakan harus ada kata ajakan supaya lebih menarik apa? Supaya lebih menarik pelanggan untuk membeli. Dilanjutkan untuk slogan. Slogan disajikan dengan satu kalimat ringkas yang dalamnya itu memiliki makna yang sangat bermanfaat. Contohnya, sukses itu hadiah bagi yang selalu berusaha. Itu tadi untuk slogannya tidak hanya tulisan saja ya yang kalian lihat. Ada apa? Gambar. Benar ada gambarnya. Apa ayo? Di slogannya saja, bukan di gambar gurunya ya. Tapi di slogannya itu yang kotak kuning. Ada? Yang keras coba? Selain itu? Sudah jelas ada tulisannya, kalau nggak ada tulisannya bagaimana? Terus apa lagi? Lingkaran, itu untuk hiasan lain ya. Terus apa lagi? Sudah. Kenapa bentuknya seperti itu? Itu juga untuk menarik kita membaca, ingin membaca teks tersebut. Sukses itu hadiah bagi yang selalu berusaha. Kalau yang tidak mau usaha, tidak akan. Ya, kalau pengen sukses harus karena memang seandainya saja kalian mau menjadi pintar, apakah dengan tidur saja kalian akan bisa jadi pintar? Harusnya dengan cara membaca. Sudah itu saja, karena kami anak pondok tidak bisa mengakses internet. Atas ya, jangan lupa selain usaha harus ada doa pasti. Katanya kalau tidak ada doa itu namanya orang yang sombong. Tanpa doa katanya sudah bisa, karena saya sudah berusaha. Poster menggabungkan gambar atau foto dengan teks. Contohnya di situ ada gambar dan ada tulisan, kami datang untuk belajar, kami pulang membawa ilmu. Nah, itu namanya gambar poster. Ini sama ya, seperti iklan maupun slogan. Sama-sama berupa ajakan. Supaya kita yang membaca, melihat itu jadi pengen. Perbedaannya apa tadi? Kalau di teks iklan, bedanya apa? Kalau iklan, kalau iklan meliputi gambar, kata-kata, gerak dan suara. Iya betul Mbak Rena. Apalagi kalau iklannya itu berupa iklan produk yang ada di televisi. Kemudian kalau untuk slogan,
Kalau slogan itu memang meliputi unsur kata-kata saja. Dan kalau yang menyebutkan visi misi itu orang secara langsung, itu juga bisa berupa lisan dan gerakan juga. Iya, karena untuk menarik masyarakat yang melihatnya. Kemudian untuk yang text poster, nanti siapa? Text poster, nah, poster. Poster meliputi gambar dan kata-kata. Kalau poster lebih ke gambar dan kata-kata. Tapi biasanya di dalam poster itu juga ada iklan makanan juga. Perbedaannya kalau poster itu berarti letaknya di mana? Di tempat umum dengan medianya plakat yang besar. Ya tidak? Ya, yang di jalan-jalan itu kan biasanya kalian melihat ada Indomie juga. Ya, Indomie goreng. Itu kan kalian tahunya oh itu iklan. Ya tidak? Padahal itu namanya poster karena meletakkannya di tempat umum. Biasanya ada di perempatan Randu Global itu. Ya, dan yang lebih sering itu iklan motor, ya, HP, ya itu juga. Itulah perbedaan antara iklan, slogan, dan poster. Jadi sekarang tinggal ngapain? Sudah siap untuk menggambar? Sudah menyiapkan temanya? Ya, tema pertemuan yang lalu juga sudah Ibu berikan. Sudah Ibu bagi temanya apa saja. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti lanjut. Kalau ada pertanyaan, silakan angkat tangan. Mau bertanya tentang iklan ataupun slogan ataupun poster. Dan tidak, silakan. Kalau mau bertanya, ya, dari kelompok slogan 2. Siapa silakan. Untuk slogan, apakah yang dibuat tulisan saja atau boleh diberi gambar juga? Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Syafa. Tadi pertanyaannya, apakah untuk slogan itu hanya berupa tulisan saja, Bu? Ya, gitu ya. Apakah boleh diberi gambar atau seperti apa? Seperti tadi contohnya, karena untuk teks slogan itu memang mementingkan tulisannya. Jadi tulisannya itu harus lebih menonjol. Iya tidak? Ya, kalau misalnya gambarnya lebih banyak, nanti tulisannya tidak akan terbaca. Berarti untuk slogan lebih ditekankan lagi pada tulisannya saja. Boleh silahkan diberi gambar, akan tetapi gambarnya cukup gambar yang kecil. Dan untuk lebih menarik lagi, silahkan pewarnaannya yang lebih bagus. Ya, warnanya kontras. Jadi nanti tulisannya itu terbaca. Seperti itu ya Mbak Sarwa. Ada lagi yang mau bertanya silahkan. Mbak Melvia silahkan. Bu, kalau isi poster itu isinya makanan dan minuman, apa itu namanya juga poster, Bu? Tapi gambarnya besar saja. Ya, ini seperti yang Ibu jelaskan tadi. Isinya ada makanan sama minuman. Tapi itu di jalan. Saya menemukannya di jalan. Apakah besar bentuknya atau kecil? Besar. Nah, kalau besar di tempat umum berupa plakat ya, yang besar, itu berarti namanya apa tadi, teman-teman? Berarti bisa disebut poster. Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Dan Dina. Kalau menulis teks iklan, apakah harus sesuai pola penyajian? Kalau Ibu bilang harus, memang harus. Kalau tidak juga bisa.
Dan kenapa Bu katanya harus tapi kok boleh tidak? Karena seperti contoh tadi ya, iklan Burger King itu kan memang tulisannya tidak ada kalimat ajakannya, hanya berupa gambar yang menarik. Iya tidak? Ya. Akan tetapi untuk kriteria iklan yang baik itu yang memang harus sesuai dengan pola penyajiannya. Jadi dari awal sampai akhir itu harus ada dan harus runtun juga. Itu supaya mempermudah analisis teks iklan. Seperti itu Mbak Sabrina. Oke. Ada lagi yang mau bertanya silakan. Sudah, sudah cukup. Sudah kepengen menggambar. Iya, ya, sudah pengen sekali menggambar. Oke, silakan disesuaikan dengan kemarin. Kelompoknya juga memang sudah dibagi dari kemarin. Temanya juga sudah. Kalian tinggal melanjutkan menggambar. Nah, terus setelah menggambar kita mau apa Bu? Presentasikan, iya betul. Presentasikan itu bagaimana sih? Kalian jelaskan apa yang sudah kalian buat. Kalian buatnya tentang apa, kemudian bagaimana gambarnya, isinya berupa apa dan lain sebagainya. Oke, sekarang silakan kalian boleh memulai menggambar. Nah, menggambarnya karena kertasnya sudah ibu bagi, di situ kalian terlihat jelas tentang apa ya kertasnya yang isinya berupa apa saja itu. Yang paling atas, penilaian keterampilan materi tes iklan, slogan, dan poster. Kemudian ada KD-nya, kompetensi dasarnya yang harus kita capai atau kalian capai. Menyajikan gagasan dalam bentuk teks iklan, slogan, atau poster dalam bentuk tulisan dan lisan. Nanti kalau yang nilainya bagus, gambarnya ya nanti akan ibu video, kalian tinggal menyebutkan kalian membuat teks apa. Sudah, silakan kalian buat teksnya, iklan atau slogan maupun poster, silakan dibuat. Kerangkanya dulu, jangan langsung dibuat jadi bagus, tapi kerangkanya dulu, isinya apa saja, kalian harus tahu. Bisa ya? Bisa? Tidak ada pertanyaan? Jadi sudah bisa. Kalau sudah bisa, silakan dibuat kerangkanya, iklan, slogan, dan poster. Nanti kalau sudah selesai, silakan ajukan tangan. Tapi di sini ibu beri waktu ya, biar kalian tidak berlarut. Kita selesai pukul berapa ya? Ibu beri waktu kurang lebih sekitar 15 menit. Kalian buat kerangkanya terlebih dulu, yang sederhana saja. Nanti kalau sudah selesai 15 menit, ibu akan melihat apakah sudah selesai semua. Kalau sudah selesai semua, berarti lanjut presentasi. Silakan belajar dan bekerja. Supaya kalian bersemangat, ingat
presentasi maju ke depan, dan yang bisa menjawab dan menjelaskan hasil presentasinya itu akan dapat hadiah dari Ibu. Hadiahnya apa? Apa Pak? Ya. Kurang berapa? 2. Ini maju ke depan. Semangat ya, ada hadiah dulu. Ada yang tidak bawa pensil warna? Apa tidak bawa? Tapi tidak bawa ini. Beri namanya nama lengkap, jangan nama panggilan. Kalian terbiasa nulisnya nama panggilan, bukan dukun ya, tidak hafal satu-satu.
Sambil kalian membuat iklan slogan dan poster, ini ada satu contoh iklan, akan tetapi iklannya bukan iklan produk, banyak berupa iklan layanan masyarakat. Ya tidak pada tegang ya kalau membuatnya. Ini iklannya lucu. Apa ya? Awalnya dia kok mau selebgram? Jadi kita bangun apa tuh? Iklannya lucu kan? Nah, itu salah satu iklan layanan masyarakat. Tapi kalian kalau mau menggunakan bahasa Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia. Ini tadi karena iklannya ditujukan untuk masyarakat Yogyakarta, makanya menggunakan bahasa Jawa. Soalnya Jawa Yogyakarta itu kan logatnya berbeda dengan kita orang Semarang. Banget harus diselesaikan. Nanti yang gambarnya paling bagus bisa mempresentasikan akan mendapat hadiah. Asik. Asik tidak? Asik. Senang.
Sudah selesai belum? Sudah sampai pewarnaan? Belum perangkat? 5 menit lagi selesai ya? Nanti langsung presentasi ke depan. Nanti pas presentasi kalian masuk ke depan, itu kan ada tapi yang ditunjukkan kebanyakan nanti jangan langsung ditunjukkan saja, tapi ada yang ngomong salam dulu ya, paham ya? Salam temannya, salah satu temannya masih buat ya. Ya, jadi harus dibacakan ya. Sudah siap? Naskah skenarionya ditutup ya. Kemudian yang rasanya yang ditaruh di meja, ya. Kalau alat tulisnya boleh skenarionya jangan dijawab di sekali
Sudah siap ya untuk maju presentasi? Siap? Siap tidak? Siap. Yang siap terlebih dahulu kelompok berapa? Silakan. Iklan 1, iklan 2, slogan 1, slogan 2, poster 1, poster 2, atau poster 3. Yang mau maju terlebih dahulu? Mau maju kelompok mana? Slogan 1. Ya. Siap? Slogan 1? Ya, silakan maju ke depan. Gambarnya di bawah. Ayo. Yang sudah jadi saja silakan boleh dipresentasikan. Tidak harus yang kemarin, boleh yang sudah siap. Silakan maju slogan 1. Kemudian nanti yang akan menanggapi kelompok mana ya? Yang akan menanggapi slogan 1. Kelompoknya siapa? Ayo, yang sudah siap menanggapi. Kelompok berapa? Iklan 2. Ya, ya. Kelompoknya Mbak Rizka dan kawan-kawan. Silakan kelompok slogan 1, Mbak Ismiatul dan kawan-kawan maju ke depan yang sudah siap. Gambarnya silakan di bawah semua saja boleh. Yang sudah jadi atau belum jadi semuanya, baru 1. Baru 1, oke. Silakan boleh, tidak apa-apa. Ini dipegang mic-nya biar suaranya terdengar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok slogan 1. Akan mempresentasikan slogan slogan yang sudah saya buat adalah membaca adalah membuka jendela dunia. Bagus sekali ya, punya Mbak Fada. Tepuk tangan yang itu ada slogan dengan judul, tapi slogannya terbaca, membaca adalah membuka jendela dunia. Bagaimana menurut kalian? Bagus tidak? Bagus. Untuk komposisi warnanya? Nah, coba untuk kelompok iklan 2 ditanggapi dari slogannya Mbak Afada. Mbak, slogan kamu sudah bagus dan menarik, akan tetapi masih kurang dalam penulisan hurufnya, pewarnaannya masih kurang. Apa yang tadi? Dan tidak.
Untuk hurufnya terlihat bagus. Kemudian terbaca juga yang maksudnya, tujuan dari dibuat slogan tersebut juga terbaca. Tujuannya apa? Kalau kalimatnya seperti itu, membaca adalah membuka jendela dunia. Berarti tujuan dibuatnya slogan itu untuk mengajar, mengajak kita untuk gemar membaca. Ya, betul. Tujuannya untuk mengajak kita sebagai siswa supaya gemar membaca. Tepuk tangan buat Mbak Alfada. Sudah boleh dipersilakan untuk duduk. Salam dulu, jangan langsung kabur ya. Duduk dulu sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup bagus ya miliknya Mbak Amanda, walaupun waktunya sebentar tapi sudah cukup bagus. Karena mungkin dari rumah juga sedang membuat kerangkanya mau membuat apa. Ya, dilanjutkan, siapa yang mau maju lagi? Ibu tunjuk. Siapa yang mau maju? Ustaz. Ya. Ustaz berapa yang mau maju? Kelompok mana yang mau maju? Kelompok Ustaz 1, 2, atau 3? 1, silakan. Aisyah dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 1, Ustaz 1 akan mempresentasikan nama saya Aisyah Anjina Fidaraini. Nama saya Lucy Maulida, makin di Lucy. Nah, nama saya Lucy Maulida adalah ternyata nama saya sama sosok yang ini di sekolah. Nama saya Hidayah Hidayah. Kami akan mempresentasikan posternya bersama. Gambar dari pendidikan nasional Murni 2021. Jadi jaga dan tepuk tangan buat Mbak Salwa sudah membuat satu teks poster. Terlihat tidak tulisan dan gambarnya? Yang di belakang terlihat tidak? Itu terbaca apa? Katanya terlihat tadi. Terlihat tidak? Itu tulisannya Selamat Hari Pendidikan Nasional, rajin belajar dan membaca. Siapa yang akan? Kelompok mana yang berada
dari menanggapi untuk poster dari Mbak Salwa ini? Posternya poster tentang pendidikan. Siapa? Siapa? Yang mau menanggapi? Coba satu. Ya. Kelompok coba satu, coba ditanggapi mengenai poster dari teman kalian dari Mbak Salwa. Ini silakan ditanggapi untuk poster dari Mbak Salwa. Saya mau bertanya kepada kelompok poster satu pada bahasa kalau kamu itu isinya apa? Poster berisi, katanya posternya dari siapa? Poster ini berisi tentang pendidikan untuk pendidikan hari nasional. Tentang Hari Pendidikan Nasional, dan di situ juga ada ajakan untuk rajin belajar dan belajar. Ada lagi yang saya lagi perlu ditanggapi untuk Menurut saya pembahasan masalah hanya kurang dalam kata-katanya saja. Kata-kata yang merupakan kumpulan dari banyak jumlahnya. dari posternya mungkin tulisannya kurang besar. Karena tulisnya diperhatikan. Kita melihat mungkin karena Mbak Salwa diberi media untuk membuat posternya itu berupa kertas kecil, jadi tulisannya juga terbatas. Nanti kalau misalnya Mbak Salwa minta membuat poster, memang betul-betul poster itu harus ukurannya disesuaikan. Misalnya dalam jarak 300 meter atau 500 meter itu sudah bisa terbaca. Kemudian komposisinya juga. Lalu dari itu juga sudah cukup bagus, memang betul untuk komposisi tulisan dan warnanya itu harus lebih menarik lagi. Beri tepuk tangan untuk Mbak Salwa. Ya, silakan Ibu Tuti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan satu kelompok lagi ya, supaya pembelajarannya bisa selesai tepat waktu. Satu kelompok lagi yang mau maju, ya kelompok iklan yang belum. Yang mau maju silakan. Oh iya, Ibu lupa, hadiahnya belum dikasih ya. Ya, tadi siapa yang sudah maju ya, Ngaco? Nah, yang sudah maju, yang sudah mempresentasikan, yang dapatnya presentasi. Silakan maju ke depan, tadi ada dua anak maju yang belum diberikan hadiah kopi. Berarti dua dari dua kelompok. Mbak Salwa sama Mbak Afada. Nanti yang lainnya tetap Ibu bagi. Intinya bukan kopi tapi ya jajan yang lain. Silakan Mbak Sultan tadi itu melewatkan kalau sudah membacakan hasil. Ya. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok iklan 1. Nama saya
Saya Kaila Febri Revalen, biasa dipanggil Kaila. Perkenalkan nama saya Ismail Mudika bisa dipanggil Ismail. Perkenalkan nama saya Ismail Salamanipur. Perkenalkan nama saya Raisa Masa Putri, biasa dipanggil Maya. Kami akan mempresentasikan hasil gambaran iklan. Isinya Indomie mie instan. Ya. Silakan. Di sini pasti banyak pertanyaan karena iklannya tadi sudah Ibu contohkan ya. Iklannya harus lengkap dan kan punya mungkin karena waktunya terbatas, jadi yang sudah jadi Mbak Ismi seperti itu. Silakan ditanggapi buat kelompok berapa yang mau menanggapi? Kelompok berapa? Mungkin siapa yang menanggapi barista nanti? Ini saja. Saya mau bertanya, itu produknya apa? Produknya mie instan. Ya seperti itu saja ya. Terusnya ada apa lagi? Ini ada apa lagi enggak? Coba dijawab. Kurangnya dari terus komposisinya. Kemudian kata ajakan untuk menarik minat pembeli. Intinya hampir tidak ada yang hanya menyebutkan nama produknya saja. Tidak apa-apa. Ini juga sudah cukup bagus. Tepuk tangan buat kelompok program 1. Nanti untuk semuanya itu harus diperbaiki bagi yang masih kurang tepat komposisinya ya. Karena disesuaikan pola penyajiannya. Tadi pola penyajian dari iklan apa saja, kemudian pola penyajian dari slogan apa saja, pola penyajian dari poster apa saja. Masih ingat kan? Masih tidak? Kalau iklan itu ada apa? Kata-kata yang menarik, ya. Judulnya, kemudian ada gambarnya, ada yang memasang iklan produknya, ada suaranya juga, ada gambarnya, ada tulisannya, bisa bergerak ataupun tidak, tergantung medianya. Kalau slogan isinya berupa satu kalimat ringkas, tetapi isinya bermanfaat. Kemudian yang ketiga, poster bisa berupa gambar ataupun tulisan, maupun gambar dan tulisan. Yang berbeda hanya medianya saja, tempatnya saja. Nanti yang sudah selesai silakan dikumpulkan semuanya. Kemudian jangan lupa nama dan kelasnya juga, kelompoknya. Nanti akan ibu nilainya itu disesuaikan, warnanya sesuai atau tidak, kemudian gambarnya itu tepat atau tidak, isinya sudah sesuai dengan tujuannya atau tidak, dan kemudian komposisi warnanya juga, komposisi warna gambar dan tulisan. Oke, silakan untuk kelompok terakhir beri tepuk tangan. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangannya yang meriah, jangan pelit-pelit. Nah, dari pembelajaran hari ini apa yang
bisa kita tarik kesimpulan? Kesimpulannya apa? Ada yang bisa memberitahu Ibu kesimpulan setelah kita belajar satu hari 3 jam pelajaran ini ya, dan hari Selasa ini, apa yang bisa kita ambil? Kita jadi tahu iklan, slogan, dan poster. Bisa mempelajarinya juga. Ada yang mau nambahin? Ada yang mau menambahkan? Itu sudah baik sekali simpulan dari Mbak Taila Febri mengenai perbedaan. Kita jadi tahu perbedaan antara iklan, slogan, dan poster. Kemudian kita jadi tahu bagaimana cara membuat iklan, slogan, dan poster. Ada yang mau menambahin? Dan itu tambahin saja ya. Jadi selain tadi menurut Mbak Taila Febri, kita jadi tahu perbedaannya, kita jadi tahu cara membuatnya. Nah, nanti kalau misalnya kalian semoga jadi orang yang sukses juga dan jadi salah satu kreator atau membuat iklan maupun poster ataupun slogan, itu nanti ilmunya akan manfaat karena pembelajaran hari ini. Loh, kok bisa Bu? Iya, nanti jadi kalian tahu bagaimana sih cara membuat iklan. Itu kan sudah ada polanya. Kemudian bagaimana cara membuat slogan dan bagaimana cara membuat poster. Misalnya kalian pulang ke rumah setelah liburan pondok ini ya, nanti kalian di rumah diminta untuk membuat poster mengenai Maulid atau hari santri. Itu juga kalian nanti jadi bisa. Di situ ada gambarnya. Gambarnya tidak harus terlalu besar dan juga harus ada kata-kata atau kalimatnya juga. Komposisi warnanya juga harus diperhatikan. Begitu ya. Jadi pembelajaran teks iklan, slogan, dan poster juga banyak manfaatnya. Selain kita jadi tahu, kita juga kalau memang betul-betul mampu seperti Mbak Anggi itu bisa membuat, itu akan bisa dikembangkan. Ya, nanti yang gambarnya bagus akan ibu tempel di mading kelas, ataupun kalau yang lebih bagus lagi bisa ditempel di mading sekolah yang biasa dikelola oleh OSIS. Asik ya? Ya, nanti nilainya juga akan terpampang nyata di sana. Ya. Gitu ya. Adakah pertanyaan sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini? Menyenangkan pembelajaran hari ini? Terutama bagian apa? Gambar, karena hampir semuanya suka menggambar. Ya. Kemudian tadi karena waktunya terbatas, mungkin ada yang sudah jadi sampai rapi karena memang terbiasa menggambar. Kemudian ada juga yang belum jadi, mungkin karena kurang mampu menggambar atau memang keterampilannya hanya menulis saja. Kemudian simpulannya juga sudah ketemu tadi. Dan untuk pembelajaran pertemuan yang akan datang, karena materi teks iklan, slogan, dan poster sudah selesai sampai menyajikan sampai presentasi ke depan, nanti akan Ibu nilai. Kalau ada nilai yang kurang yang di bawah KKM, misalnya tulisannya kurang besar atau kurang tepat sesuai dengan tujuannya, nanti akan revisi. Revisinya bagaimana? Yang merevisi isi dari iklan, slogan maupun posternya. Terus untuk yang nilainya sudah tinggi bagaimana? Nilainya yang sudah tinggi bisa membantu temannya untuk menjadi tutor sebaya. Seperti itu. Bisa ya? Bisa, insya Allah. Jadi pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Sebelum diakhiri, silakan dipimpin doa terlebih dahulu.
oleh Mbak Kaila. Tempat duduk siap, berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih atas perhatian semuanya. Ibu mohon maaf bila ada kesalahan bertutur kata. Jangan lupa untuk Al-Quran yang disimpan, nanti di pondok juga tetap dibaca ya. Sholatnya juga dijaga. Terima kasih. Tetap semangat. Jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mematikan record ya Pak.